The hell is that? How did you get? He likes me. Into a gift. And you have. Let's party. Night climate. Whatever you can imagine, I can create. Yeah, that's more like. Scene film diawali dengan adegan di mana perusahaan Kord Industri telah melakukan penggalian selama beberapa tahun terakhir untuk mencari peninggalan Ted Kord yang merupakan pendiri dari Kord Industri. Dan di sana kita akan diperkenalkan dengan pemimpin baru dari perusahaan Kord yang bernama Victoria dan pengawalnya yang bernama Kaparak. Ternyata mereka sedang melakukan pencarian tentang sumber energi makhluk asing atau alien yang disembunyikan oleh Ted Kord. Dan pada akhirnya mereka menemukan energi itu yang berbentuk serangga berwarna biru atau disebut dengan kumbang scrap. Di tempat lain, adegan bergeser ke kota Palmera, di mana Jamie Reyes akan disambut oleh keluarganya di bandara. Jamie memiliki saudara perempuan bernama Milagro. Orang tua, nenek, serta paman Rudy bersiap menyambut Jamie yang baru saja lulus dari perguruan tinggi. Karena memang Jamie adalah satu-satunya dari keluarga Reyes yang bisa lulus dari perguruan tinggi. Semua keluarganya berharap Jamie bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus setelah lulus. Namun, Jamie akhirnya menyadari bahwa ekonomi keluarganya telah bangkrut atau sedang tidak baik-baik saja. Bahkan, keluarga Reyes kehilangan rumah mereka karena digadai dan sebagai jaminan kepada Kord Industri untuk bisa membayar biaya kuliah dari Jamie selama ini. Dalam kondisi itu, Jamie pun berpikir untuk mencari cara dan bisa menghidupi keluarganya. Apalagi sekarang, ia adalah anggota pertama keluarga Reyes yang bisa lulus dari perguruan tinggi. Ia pun mengatakan kepada Milagro bahwa dengan bekal ijazah yang ia punya, ia akan bisa membuat semua impian keluarganya menjadi nyata. Beberapa waktu setelah masa pengangguran fresh graduate pada umumnya, Jamie dan adiknya Milagro akhirnya mendapatkan pekerjaan sebagai office boy di sebuah mansion milik dari Victoria Kord. Dan di sana, kita juga melihat Victoria Kord yang datang dengan anak buahnya Kaparak. Mereka datang ke sana untuk melihat semua persiapan yang dilakukan sebelum pesta besar yang dia dirikan untuk calon para investor Kord Industri. Dan tak diduga, ternyata di sana juga ada Jenny Kord yang tidak lain adalah keponakan dari Victoria Kord. Kita panggil saja ia Mbak JJ. Kedatangan Mbak JJ ke sana untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan OMAC, yaitu sebuah sistem dari Kord Industri yang dirancang untuk merevolusi pasar senjata dan keamanan bagi pemakainya. Dan faktanya, energi OMAC itu bersumber dan tercipta dari teknologi yang sama dengan artefak alien kumbang biru yang mereka temukan. Meskipun Victoria sempat menyangkal semua itu, ternyata Mbak JJ telah mengetahui bahwa Victoria telah berhasil menemukan sumber energi tak terbatas dari artefak kumbang yang ia temukan. Mengetahui hal itu, Mbak JJ tidak ingin Kord Industri akan menjadi perusahaan yang mengembangkan senjata. Karena memang perusahaan Kord yang didirikan oleh ayahnya hanya untuk mengembangkan sumber daya teknologi yang bermanfaat kepada manusia. Mbak JJ pun sangat keras menentang produk senjata OMAC yang diinginkan Victoria. Dan Victoria sendiri terlalu berambisi untuk merubah masa depan dari perusahaan Kord dan terus menekan Jenny untuk bisa menyetujuinya. Dan saat ia hendak membuat Mbak JJ terpojok, Jamie tiba-tiba datang untuk menghentikannya. Karena kejadian itulah, Jamie dan Milagro akhirnya dipecat oleh Victoria dan kehilangan pekerjaan mereka. Dan ketika Jamie dan Milagro akan pulang, Mbak JJ yang merasa tidak enak tiba-tiba saja menawarkan Jamie untuk datang ke Kord Industri esok hari dan membahas pekerjaan yang sesuai dengannya. Mendengar itu, Jamie pun sangat senang. Sesampainya di rumah, ia pun menceritakan semua itu kepada semua keluarganya, bahwa esok hari ia akan ke perusahaan Kord Industri untuk menemui Mbak JJ yang merupakan anak dari pendiri Kord Industri dan membicarakan soal pekerjaan. Keesokan harinya, Jamie datang ke Kord Industri dan diantar oleh semua keluarganya. Wajah Jamie pun terlihat sangat sumringah karena ingin bertemu malaikat cantik yang ingin memberinya pekerjaan.
Namun di sisi lain, ternyata Mbak JJ lupa telah membuat janji temu dengan Jamie. Bahkan ia sekarang sedang terlihat secara diam-diam akan mencuri artefak kumbang yang merupakan sumber energi dari Omak. Dan tidak lama kemudian, alarm pun berbunyi. Dengan panik, Mbak JJ berusaha keluar dari tempat itu. Dan tak lama kemudian, Jamie yang melihat Mbak JJ tiba-tiba saja menghampirinya dan menanyakan soal pekerjaan yang dijanjikan. Dalam keadaan itu, tanpa pikir panjang, Mbak JJ kemudian memberikan artefak kumbang yang dibungkus dalam kotak makanan kepada Jamie dan menyuruhnya segera pergi. Dan Mbak JJ juga berpesan untuk tidak membuka kotak itu sebelum ia datang menemui Jamie. Jamie yang tiba-tiba menerima bingkisan dari Mbak JJ pun salah paham dan mengira bahwa itu adalah hadiah untuknya. Semua keluarganya yang penasaran pun mendesak Jamie untuk membuka kotak makanan itu sekarang juga. Dan tiba-tiba, What the hell is that? How did you get... He likes me. kumbang itu melekat di tubuh Jamie dan membuatnya seperti memakai armor yang bisa membuatnya terbang keluar angkasa. Dan hal itu disaksikan oleh semua keluarganya. Setelah berjuang untuk mengendalikan armor yang melekat secara tiba-tiba di tubuhnya, akhirnya Jamie bisa kembali ke rumah dengan selamat. Dalam perubahan itu, ternyata baju yang dipakai Jamie akan terbakar habis dan membuatnya telanjang bulat. Keluarganya yang panik segera membandingkan Jamie di kamarnya. Dan setelah ia tersadar, Jamie pun terkejut saat ia melihat kumbang biru itu telah melekat dan masuk di tulang punggungnya. Melihat hal itu, Jamie kemudian memutuskan untuk kembali ke Code Industry dan menanyakan hal yang telah terjadi kepada Mbak JJ. Dan di waktu yang tepat, Mbak JJ terlihat sedang di luar gedung untuk melarikan diri dari security Code Industry yang mengejarnya. Jamie lalu menawarkannya untuk ke rumahnya dan menjelaskan semua hal yang telah terjadi. Dan di sana, Mbak JJ pun menjelaskan bahwa ternyata krab biru itu adalah senjata penakluk planet yang harus memilih inangnya untuk bisa bertahan hidup. Dan tanpa sengaja, kumbang itu kini telah aktif dan memilih Jamie sebagai inangnya. Di saat itu, Mbak JJ juga mengatakan bahwa ia berjanji akan menyelesaikan masalah ini setelah mereka bisa kembali masuk ke Code Industry dan mengambil sebuah kunci. Namun, hal itu tidak akan mudah dilakukan karena keamanan dan CCTV di perusahaan itu memang sangatlah ketat. Paman Rudy yang mendengar itu lalu menawarkan dirinya untuk membantu mereka dengan cara menggunakan mesin perusak sinyal CCTV yang telah ia kerjakan selama ini. Sesampainya di Code Industry, Paman Rudy pun melancarkan serangan mesinnya dengan membuat semua layar CCTV berubah menjadi kartun. Dan di saat itulah Jamie dan Mbak JJ berhasil masuk dengan mudah. Setelah Mbak JJ mendapatkan jam tangan ayahnya, tiba-tiba saja Kaparak menghadang mereka. Dan tak diduga, saat Kaparak ingin menyerang, tiba-tiba saja Jamie berubah kembali menjadi mode Blue Battle. Karalak yang terkejut tiba-tiba melakukan perubahan peningkatan fisik yang merupakan proyek Omak. Dan akhirnya, pertarungan mereka pun terjadi. Jamie yang masih belum terbiasa bertarung terus menghindar dan tidak ingin membalas serangan dari Karalak. Bahkan, Jamie juga memerintahkan kepada sistem scrap bahwa dia tidak ingin menghilangkan nyawa orang lain. Dan di saat Jamie terpojok, Paman Rudy dan Mbak JJ tiba-tiba datang dan menabrak Karalak hingga terpental. Setelah itu, mereka pun membawa Jamie ke dalam mobil. Dalam perjalanan mereka, Mbak JJ mengarahkan Paman Rudy untuk pergi ke Code Estate, rumah besar peninggalan dari ayahnya dan tempat Mbak JJ menghabiskan masa kecilnya. Rumah itu telah keluarga Code tinggalkan sejak Ted Code, ayah dari Mbak JJ, yang tiba-tiba menghilang secara misterius. Dan ternyata, jam kunci yang dimaksud oleh Mbak JJ adalah kunci dari ruang bawah tanah rahasia yang penuh dengan teknologi canggih. Ketika mereka masuk ke ruang bawah tanah itu, Paman Rudy baru menyadari bahwa ayah Mbak JJ ternyata adalah pahlawan super klasik yang bernama Blue Battle. Karena ia tidak terpilih untuk menjadi inang dari kumbang scrap,
Ted Kord menciptakan setelan armor dan berhasil membuat tiruan energi biru yang bersumber dari kumbang scrap tersebut. Paman Rudy kemudian mencari tahu ke dalam file database Ted Kord untuk mempelajari lebih lanjut tentang sifat kumbang scrap. Di saat itulah, Paman Rudy menemukan fakta bahwa satu-satunya cara untuk menghilangkan scrap adalah dengan cara membunuh inangnya. Dengan kata lain, kumbang scrap akan terus melekat dalam tubuh Jamie sampai ia mati. Dengan begitu, kumbang scrap akan lepas dengan sendirinya. Karena memang tubuh Jamie sekarang kini telah terikat dan menjadi sel inang dari kumbang scrap. Mengetahui hal itu, Jamie terlihat sedih dan memutuskan pergi ke atap. Di saat itu, Paman Rudy terus meyakinkan Jamie bahwa itu bukanlah masalah. Dan di sana, ia menyimpulkan bahwa scrap tidak akan menjadi parasit yang membuat Jamie berubah menjadi orang lain dan kendali atas tubuhnya sendiri. Dan tidak lama kemudian, tiba-tiba saja pesawat dari Victoria terlihat melewati mereka dan akan menuju ke rumah Jamie. Jamie yang mengetahui bahwa mereka akan mengincarnya, bergegas untuk pulang ke rumah dengan menerima jati dirinya sekarang yang telah berubah menjadi Blue Beetle. Di waktu yang sama, keluarga Reyes kini telah disekap dan dikumpulkan oleh anak buah dari Victoria. Dan mereka menanyakan di mana Jamie berada. Dan tiba-tiba, Jamie datang menyelamatkan keluarganya. Dalam pertarungan itu, ayah dan Milagro ditangkap oleh satu anak buah Victoria. Namun, sang ayah masih bisa melawan dan menyelamatkan Milagro. Dan ketika mereka ingin kabur, tiba-tiba saja sang ayah mengalami serangan jantung yang membuatnya tewas seketika. Jamie yang melihat itu berusaha menghampiri ayahnya. Namun tiba-tiba, Karalak menembakkan perangkap ke tubuh Jamie yang membuatnya tak bisa bergerak dan mengeluarkan kekuatannya. Yang pada akhirnya, Jamie pun kini tertangkap dan dibawa ke ruang rahasia oleh Victoria. Di sana, Victoria pun memulai prosedur yang akan mentransfer sumber energi scrap ke Kord Industri. Dengan tujuan mereka dapat mengembangkan dan meningkatkan sistem omak yang saat ini dipakai oleh Kaparak dengan secara maksimal. Di sisi lain, Mbak JJ dan Paman Rudy membawa semua keluarga Reyes kembali ke tempat persembunyian Blue Beetle. Di saat itu Mbak JJ mengatakan bahwa ia berjanji akan menyelamatkan Jamie. Dan di saat itu juga, nenek dan saudara perempuannya Jamie tiba-tiba mengambil senjata dan berniat akan ikut menyelamatkan Jamie. Paman Rudy yang merupakan maniak Blue Beetle sejak lama sangat terkejut ketika melihat pesawat kumbang milik Ted Kord. Yang akhirnya mereka pun kini bertekad akan menyelamatkan Jamie dan pergi ke Pulau Pago, pulau terpencil yang digunakan Kord Industri untuk bereksperimen omak selama ini. Sampainya di sana, para penjaga yang melihat itu pun menembaki pesawat kumbang mereka. Namun dengan keahlian pilot barbar Paman Rudy, ia berhasil menabrakkan pesawat itu tepat di lokasi para penjaga. Kemudian, Jenny dan Milagro menyusup ke pangkalan dan mulai menyiapkan bom yang memungkinkan mereka untuk membuat keamanan lengah. Di sisi lain, Victoria juga terlihat sedang memulai prosedurnya mengurus energi dari scrap yang membuat Jamie tak sadarkan diri. Dalam keadaan itu, Jamie bermimpi tentang ayahnya. Dan sang ayah memberitahunya bahwa kini Jamie harus menerima takdirnya. Dan di dalam mimpi itu terlihat juga armor scrap yang perlahan-lahan menjauh dari Jamie. Yang bisa disimpulkan, jika ia akan lepas dari tubuh Jamie yang telah menyatu ke tingkat sel, maka kondisi Jamie saat ini akan mati. Dan saat ia tersadar di dalam mimpinya, ia pun segera menghampiri armor scrap itu untuk meraihnya kembali. Di saat itu juga, proses transfer sumber energi telah selesai, yang menandakan armor omak Kaparak sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya setelah memakai energi scrap. Dan Jamie yang kini terbangun akhirnya bisa bebas dan berusaha melarikan diri dari fasilitas tersebut. Karena memang saat ini energi dari armornya telah terkuras habis dan harus melakukan booting ulang. Dalam pelariannya, tiba-tiba saja Jamie dihadang oleh beberapa penjaga. Jamie yang masih belum sanggup untuk melawannya hanya bisa pasrah. Namun tiba-tiba, sang nenek datang dan membantai para penjaga itu dengan senjata canggihnya. Dan setibanya Jamie di pesawat, ternyata Milagro dan Mbak JJ belum kembali dan masih terjebak di dalam gedung. Yang akhirnya, Jamie dan Paman Ruby memutuskan untuk kembali menyelamatkan mereka.
Sampai pada akhirnya, Jamie dan Paman Ruby menemukan Milagro yang sedang melawan para penjaga. Di saat Jamie menanyakan Mbak JJ kepada Milagro, tiba-tiba saja ia diserang oleh Kaparak. Dengan energi dan peningkatan armor yang semakin kuat, Kaparak terlihat mendominasi pertarungan. Dan di saat Jamie mulai terpojok, Kaparak mengatakan bahwa cinta Jamie untuk keluarganya merupakan kelemahan terbesarnya. Karena setiap kali keluarganya terlibat, Jamie selalu ragu untuk mengambil sebuah keputusan. Dan tiba-tiba saja, Paman Rudy datang untuk mengalihkan perhatian Kaparak. Dan tak diduga, Kaparak dengan cepat menembak Paman Ruby hingga terpental. Jamie yang melihat itu pun terlihat sangat marah dan menyerang Kaparak dengan energi yang sangat luar biasa. Dan ketika Jamie ingin membunuh Kaparak, armor scrap yang sudah terikat dengan kepribadiannya mengingatkan Jamie untuk berhenti. Kemudian, armor itu juga tidak sengaja bisa mendapatkan sebagian ingatan dari Kaparak dan menunjukkan kepada Jamie apa yang dialami Kaparak di masa lalunya. Dan dari sinilah fakta lain pun terungkap bahwa sebenarnya Kaparak adalah anak yatim piatu yang ibunya tak sengaja tewas karena senjata yang dibuat oleh Victoria Court. Tak cukup di situ, Victoria Court kemudian mengubah Kaparak sebagai kelinci percobaan dari setiap eksperimennya dan menghapus ingatannya. Melihat hal yang sangat menyakitkan itu, kemudian Jamie memutuskan untuk mengampuni Kaparak dan mengingatkan Kaparak bahwa sumber kekuatan terbesarnya adalah keluarga. Di lain sisi, Jenny yang ternyata kini sedang disandera Victoria di dalam pesawat, tiba-tiba saja mengambil alih senjata Victoria dan membuat pelindung dari pemain karet, hingga membuat mereka berdua terlempar keluar pesawat dan tidak jauh dari lokasi Jamie dan Kaparak. Kaparak yang kini telah mengingat kembali masa lalunya, kemudian menghampiri Victoria. Dengan rasa yang sudah tidak terbendung, Kaparak membuat armornya menekan full kekuatan di dalam tubuh. Dan ia berniat akan meledakkan dirinya bersama Victoria serta semua fasilitas yang ada di Pulau Pago. Sementara Jamie dan keluarganya telah berhasil melarikan diri dari pulau tersebut. Jamie dan keluarganya kini berada di rumah mereka yang sudah hangus terbakar. Dan di sana mereka disambut oleh beberapa warga yang datang untuk berbelasungkawa atas tragedi yang terjadi. Dan di sana terlihat juga Mbak JJ yang datang mengunjungi Jamie. Mbak JJ kini telah menjadi kepala Court Industri menggantikan Victoria yang telah tewas. Dan ia berjanji kepada Jamie bahwa perusahaan Court akan membangun kembali rumah keluarga Reyes dan mengembalikan sertifikat rumah kepada masyarakat. Mbak JJ juga berjanji bahwa Court Industri tidak akan pernah lagi memproduksi senjata. Dan film pun selesai. Sebelum